Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian dunia tertuju pada pertemuan bilateral antara Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salah satu poin penting yang mencuat dari pertemuan tersebut adalah penawaran Rusia untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan energi nuklir damai. Isu ini bukan hanya menyangkut teknologi, tetapi juga masa depan ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan, serta posisi strategis Indonesia di panggung global. Pertemuan Putin dan Prabowo berlangsung dalam konteks penguatan hubungan bilateral Rusia-Indonesia. Kedua negara membahas berbagai bidang kerjasama, mulai dari pertahanan, pangan, hingga energi. Di sektor energi, Rusia menegaskan kesiapannya untuk terlibat lebih jauh, termasuk pada teknologi nuklir untuk tujuan sipil. Bagi Rusia, Indonesia adalah mitra penting di Asia Pasifik. Bagi Indonesia, Rusia menawarkan pengalaman panjang dan kapasitas teknologi yang besar di bidang energi. Dalam pernyataannya, Presiden Putin menyampaikan bahwa Rusia siap membantu Indonesia apabila Indonesia memutuskan untuk mengembangkan energi nuklir. Yang dimaksud adalah nuklir damai, yaitu pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan non-militer, terutama pembangkit listrik, serta aplikasi di bidang kesehatan, pertanian, dan riset ilmiah. Rusia, melalui perusahaan nuklir negara mereka, memiliki rekam jejak membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai negara. Dukungan yang ditawarkan mencakup potensi kerjasama teknis, penyediaan teknologi reaktor, pelatihan sumber daya manusia, hingga pendampingan dalam aspek keselamatan dan regulasi. Perlu ditegaskan bahwa nuklir damai berbeda secara fundamental dari senjata nuklir. Dalam kerangka nuklir damai, teknologi nuklir digunakan untuk menghasilkan listrik yang stabil dan berdaya besar, sekaligus rendah emisi karbon. Selain itu, teknologi ini juga dimanfaatkan dalam dunia medis, seperti radioterapi, serta di bidang pertanian dan industri. Indonesia sendiri telah lama menjadi bagian dari rezim non-proliferasi dan mendukung kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Oleh karena itu, setiap kerjasama nuklir yang dibahas berada dalam koridor penggunaan sipil dan damai. This represents our nation's firm commitment to using nuclear energy solely for peaceful purposes. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi bersih. Dalam konteks inilah, pembangkit listrik tenaga nuklir dipandang sebagai salah satu opsi jangka panjang. Nuklir mampu menyediakan listrik dalam jumlah besar, stabil, dan tidak bergantung pada kondisi cuaca, berbeda dengan sebagian energi terbarukan lainnya. Karena itu, pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai studi dan kajian terkait kemungkinan pengembangan PLTN, termasuk opsi reaktor modular berukuran lebih kecil. Small modular reactors, or SMRs, are compact, modern nuclear facilities. They can be integrated into industrial zones or deployed to remote locations like tropical islands. Penawaran Rusia juga memiliki dimensi geopolitik. Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, yang berarti menjalin kerjasama dengan berbagai mitra tanpa terikat pada satu blok kekuatan tertentu. Dengan membuka ruang kerjasama nuklir dengan Rusia, Indonesia berupaya memperluas pilihan mitra teknologi dan investasi. Namun pada saat yang sama, Indonesia tetap harus menyeimbangkan hubungan dengan mitra lainnya, termasuk negara-negara Barat dan Asia. Dari sisi peluang, kerjasama nuklir dengan Rusia berpotensi menghadirkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ketahanan energi nasional. Namun, terdapat pula tantangan yang tidak kecil. Pembangunan pembangkit nuklir memerlukan investasi awal yang sangat besar,
infrastruktur keselamatan yang ketat, serta penerimaan publik yang kuat. Selain itu, setiap langkah konkret harus melalui proses regulasi, kajian lingkungan, dan keputusan politik yang matang. Strict security checkpoints for resources, ready to respond, maintaining absolute safety. Pernyataan Presiden Putin mengenai kesiapan Rusia membantu Indonesia dalam pengembangan energi nuklir damai menunjukkan adanya peluang strategis baru. Namun, hingga saat ini, hal tersebut masih berada pada tahap penawaran dan wacana kerjasama. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Indonesia melalui kajian, perencanaan, dan kesepakatan resmi di masa depan. Yang jelas, isu nuklir damai bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang arah pembangunan, ketahanan energi, dan posisi Indonesia di dunia. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat.